Hai sahabat semua. Nah, di sini saya akan membahas mengenai psikologi, sejarah psikologi, dan pentingnya pustakawan mempelajari psikologi. Pada dasarnya, setiap orang perlu memiliki pengetahuan psikologi, baik psikologi dirinya sendiri atau psikologi orang lain, agar orang dapat bertindak terhadap diri sendiri atau kepada orang lain dengan tidak mengganggu keadaan jiwa orang lain atau jiwanya sendiri. Psikologi dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata psyche yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tingkah laku, perbuatan, dan pikiran manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, sejarah psikologi. Psikologi merupakan filsafat tentang jiwa manusia. Minat untuk menyelidiki gejala kejiwaan sudah lama sekali ada di kalangan umat manusia. Ahli filsafat dari Yunani yang pertama tertarik mempelajari gejala kejiwaan ini. Dua filsuf Yunani kuno yang sudah mempelajari psikologi adalah Plato dan muridnya Aristoteles, kira-kira sekitar abad ke-7. Sejumlah ahli filsafat juga mulai menaruh perhatian pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan berbagai eksperimen mengenai hal tersebut. Teori-teorinya berkisar tentang saraf sensoris dan motoris di otak dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya saraf tersebut. Baru pada abad 19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt, yang juga dijuluki sebagai Bapak Psikologi Modern. Dengan berdirinya laboratorium tersebut, psikologi berkembang semakin pesat. Murid-murid Wundt mengajarkan metode psikologi tersebut di universitas di negara-negara lain. Pentingnya pustakawan mempelajari psikologi. Mengapa pustakawan perlu mempelajari psikologi? Sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui bahwa psikologi perpustakaan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, pustakawan maupun pengguna, baik sifat ataupun perilakunya, sebagai perilaku utama dalam kegiatan perpustakaan dan karakter bahan pustaka sebagai objek pendukung. Dalam hal ini, pustakawan perlu mempelajari psikologi, karena tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Agar hal ini dapat terlaksana, maka pustakawan harus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan bahan pustaka, penyebaran informasi, membimbing pemakai untuk dapat menggunakan perpustakaan dengan efektif. Di dalam melaksanakan tugasnya ini, pustakawan tidak hanya berhubungan dengan buku-buku, majalah, ataupun benda mati lainnya. Ia juga harus berinteraksi dengan orang lain. Sebagai bagian dari organisasi, pustakawan harus dapat bekerja sama dengan atasan, bawahan, ataupun rekan sekerjanya. Ia juga harus berhubungan dengan penerbit, toko buku, ataupun distributor untuk memperoleh bahan pustaka tersebut. Pengetahuan tentang psikologi diharapkan dapat membantu pustakawan dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, kita akan tahu bagaimana cara memotivasi bawahan, bagaimana menyelesaikan konflik dengan rekan sekerja, dan bagaimana menjalin kerjasama dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan pemustaka, pustakawan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakter si pemustaka. Kita harus menyadari bahwa cara melayani pemustaka tidaklah selalu sama, tergantung dari kebutuhan dan karakter pemustaka. Ada pemustaka yang senang diajak bicara, ada pemustaka yang lebih suka dilayani dengan cepat tanpa basa-basi, ada pemustaka yang pemalu sehingga perlu kita sapa,
Tetapi ada pula pemustaka yang lebih suka mencari informasi tanpa bantuan pustakawan. Pustakawan harus belajar mengenal karakter pemustaka. Jika pemustaka puas dengan layanan yang diterimanya, berarti kebutuhan pengguna telah terpenuhi.